Selamat pagi saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabeat dari Tanah Tinggi di Pulau Ambon. Saya mengucapkan selamat akhir pekan buat saudara dan sahabat sekalian dimanapun berada. Semoga senantiasa sehat dan dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Secara khusus pada kesempatan ini saya juga mau menyampaikan selamat buat kawan-kawan Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, khususnya para peserta musyawarah pimpinan paripurna AMGPM yang telah tiba di Pulau Kisar di Maluku Barat Daya, dan selama hampir sepekan atau seminggu akan melakukan kegiatan musyawarah. Tentu saja harapan dan doa kami semoga event gereja ini dengan kekuatan pemuda dapat menjadi berkat bagi bukan saja bagi gereja, tetapi juga bagi masyarakat, terutama bagi orang-orang muda di mana saja berada. Terkait dengan itu, saudara dan sahabat sekalian, saya juga hendak menyampaikan satu dua pikiran yang kiranya juga bisa menjadi masukan ya buat saudara-saudara sekalian, secara khusus peserta MBP Angkatan Muda, tapi juga secara umum bagi sahabat-sahabat muda dimanapun Anda berada. Nah, saya mengajak kita untuk menyimak salah satu gagasan yang dituangkan dalam buku yang dihasilkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional, Lemhanas ya. Judulnya Indonesia Menuju 2045 atau Menuju Satu Abad ya, 100 tahun 2045. Di dalam buku ini ditekankan dua hal. Yang pertama SDM unggul, ya SDM unggul, dan yang kedua adalah teknologi adalah kunci. Jadi dua hal itu menjadi aksentuasi, dan saya rasa itu juga kiranya menjadi perhatian bagi kawan-kawan muda, bagi lembaga-lembaga kepemudaan yang memberikan perhatian kepada dua hal tadi, yaitu pengembangan SDM yang unggul, dan yang kedua adalah teknologi. Nah, kenapa dua hal ini penting, saudara dan sahabat sekalian? Kita tahu bahwa demografi bangsa kita akan mencapai apa yang disebut sebagai surplus demografi, di mana jumlah tenaga kerja ataupun sumber daya produktif ya, termasuk usia muda, itu makin meningkat ya sampai tahun 2035 misalnya. Dan tentu saja sumber daya yang besar dari sisi jumlah itu mesti didorong untuk juga memiliki kualitas ya. Jadi bukan saja jumlah yang banyak, tapi kualitasnya juga tertingkatkan. Dan oleh karena itu saya rasa bahwa organisasi kepemudaan termasuk Angkatan Muda GPM harus memberikan perhatian dorongan ya untuk betul-betul pengembangan sumber daya manusia. Bagaimana caranya? Yang pertama tentu saja mendorong kader-kader Angkatan Muda untuk benar-benar memberikan fokus dalam pengembangan SDM melalui pendidikan. Ya, rata-rata kader-kader Angkatan Muda sedang menjalani masa-masa kuliah, masa-masa studi, dan harus didorong, diberikan motivasi untuk memiliki prestasi-prestasi yang baik dalam studi. Itu motivasi yang pertama. Tapi yang kedua, saudara dan sahabat sekalian, Angkatan Muda sebagai lembaga tentu juga mempunyai apa yang disebut sebagai pendidikan kader. Ya? Ini juga adalah cara untuk mengembangkan SDM melalui pelatihan-pelatihan, melalui workshop dan rupa-rupa kegiatan yang juga direncanakan secara sistematis, secara sadar dan berkelanjutan ya. Misalnya untuk pendidikan kader ada jenjang dasar, menengah, dan kemudian jenjang lanjutan atau mandiri. Itu menunjukkan bahwa Angkatan Muda GPM memberi fokus kepada penyiapan SDM yang berkualitas. Jadi langkah-langkah itu harus terus kita dorong dan harus terus menjadi perhatian, sehingga betul-betul AMGPM sebagai organisasi kader betul-betul mencetak kader yang memiliki SDM yang unggul ya. Unggul dalam pengertian memiliki kecerdasan intelektual, memiliki kecerdasan emosional, kemudian kecerdasan sosial, kecerdasan ekologis, dan tentu saja kecerdasan spiritual. Jadi kecerdasan yang bersifat holistik atau ya, saudara dan sahabat sekalian. Yang kedua adalah penguasaan teknologi. Apa kabar saudara-saudara di Kisar, di Lebelau ya, di Jemaat Desa Lebelau, di Kisar Utara, Kecamatan Kisar Utara.
Apakah ketika saya live saat ini, saudara juga bisa mengikutinya? Itu berarti kita terhubung dengan teknologi. Atau mungkin juga ada masalah di mana signal juga mengalami up and down dan aksesnya menjadi terbatas. Nah, tentu saja harapannya bahwa di seluruh wilayah Indonesia akses teknologi melalui jaringan internet semakin hari semakin baik. Apalagi di wilayah-wilayah yang dikategorikan sebagai 3T, ya, di wilayah-wilayah perbatasan, ya. Jadi Kisar, Maluku Barat Daya juga adalah wilayah perbatasan yang berbatasan dengan Timur Leste dan juga berbatasan dengan Australia. Nah, teknologi menjadi kunci, ya, dalam buku ini, saudara dan sahabat sekalian. Itu berarti bahwa pemuda gereja dan pemuda pada umumnya hari ini mau tidak mau harus menguasai teknologi, harus melek teknologi. Pemuda-pemuda harus terampil memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk pengembangan diri, sarana untuk menjadi tempat untuk bekerja, ya, di mana melalui akses teknologi pemuda juga masuk ke pasar lapangan kerja. Apalagi sekarang di era digital, ya, kita tahu bahwa pekerjaan-pekerjaan baru akan muncul yang berbasis kepada IT. Dan oleh karena itu, pemuda gereja dan pemuda pada umumnya juga mesti menyiapkan diri secara maksimal sehingga dia tidak ketinggalan, ya. Tentu kita juga harus memberikan sandaran-sandaran etis moral sehingga teknologi bukan untuk teknologi. Teknologi tidak menghancurkan kemanusiaan, tetapi teknologi untuk membangun peradaban yang lebih baik. Kita tahu bahwa ada efek-efek negatif dari teknologi. Teknologi dipakai sebagai alat kriminalitas. Teknologi dipakai untuk menjatuhkan orang lain. Itu bukan teknologi yang sejati, ya. Karena itu, saudara dan sahabat sekalian, teknologi kita kuasai, kita gunakan. Dan satu yang terakhir, ya, karena ada disparitas akses teknologi informasi komunikasi, maka kita juga harus realistis bahwa, ya, wilayah-wilayah di pulau-pulau kecil seperti di Kisar, ya, di Wetar, ya, di Babar, ya, kita tahu bahwa kita hidup di pulau-pulau kecil, dan di pulau-pulau kecil kita harus mengembangkan sebuah paradigma pembangunan yang berbasis kepada pulau-pulau kecil. Contoh, ya, misalnya pulau-pulau kecil akan sangat rentan jikalau ada industri pertambangan, ya. Kalau kemudian itu industri yang disebut industri ekstraktif itu kemudian ada di pulau-pulau kecil, maka kemungkinan besar pulau itu akan mengalami krisis ekologi yang serius, dan itu juga menyangkut keberlanjutan masa depan umat manusia di pulau-pulau kecil. Saya mau katakan bahwa kiranya melalui forum MPP Angkatan Muda, persoalan-persoalan lokal di pulau-pulau kecil, ya, tentang eksistensi ekologi, ya, itu juga menjadi perhatian dalam diskusi-diskusi teman-teman, termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana ketahanan ataupun kedaulatan pangan, ya. Saya rasanya tidak hanya ingin bicara tentang ketahanan pangan, ya, tetapi kita harus bicara level yang lebih tinggi, yaitu kedaulatan pangan, ya. Vandana Shiva, seorang perempuan dari India, mengatakan bahwa kalau dulu sebuah negara menjadi kuat karena dia menguasai senjata, maka sekarang dia bukan saja menguasai pangan, tetapi dia menguasai benih, ya, benih. Jadi benih itu adalah cikal bakal kemandirian pangan atau ketahanan pangan, tapi juga kedaulatan. Kita berdaulat atas apa-apa yang kita miliki, dalam hal ini juga benih atau seed. Nah, oleh karena itu, saudara dan sahabat sekalian, mari orang-orang muda, saya percaya sungguh bahwa engkau memiliki potensi, engkau memiliki talenta, tinggal soalnya bagaimana engkau mengembangkannya, sehingga engkau akan terbang tinggi laksana Raja Wali, dan engkau akan turun menjumpai orang-orang kecil, menjadi garam, menjadi terang bagi bukan saja gereja, bukan saja untuk orang Kristen, tetapi bagi kemanusiaan, bagi semesta ciptaan. Karena terang bercahaya bagi semua, dan garam mengawetkan dan memberikan cita rasa bagi kehidupan ini. Terima kasih, saudaraku. Sampai jumpa lagi. Selamat ber-MPP, sahabat-sahabat Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku. Tuhan Yesus memberkati.